Oke, kita mulai ya. Coba bayangin deh uang Anda di bank. Pasti mau dong datanya aman dan rahasia kan? Tapi di sisi lain, negara kita butuh pajak buat bangun jalan, sekolah, dan banyak lagi. Nah, jadi di mana kita harus menarik garis batasnya? Antara privasi kita sebagai individu dan kewajiban kita bersama untuk bayar pajak yang adil. Ini nih pertanyaan besarnya. Apa kantor pajak semestinya boleh gitu aja melihat isi rekening bank Anda? Percaya deh, di seluruh dunia, ini adalah inti perdebatan yang alot banget dalam menyeimbangkan dua kepentingan yang sama-sama penting, privasi dan keadilan. Oke, biar gampang kita bakal bedah topik ini lewat 5 bagian. Mulai dari dilema kerahasiaan itu sendiri, terus gimana hak warga negara berhadapan dengan kebutuhan pendapatan negara, kita juga akan lihat potretnya secara global, apa aja aturan mainnya, dan terakhir, apa artinya semua ini buat Indonesia. Yuk, kita langsung masuk. Oke, bagian pertama, dilema kerahasiaan. Ini pada dasarnya adalah benturan fundamental. Di satu sisi ada hak privasi kita sebagai individu, dan di sisi lain ada kebutuhan negara akan pendapatan untuk kepentingan kita semua. Gini deh, di satu sisi, kerahasiaan bank itu penting banget. Kenapa? Ya karena itu melindungi privasi kita, membangun kepercayaan yang jadi jantungnya sistem perbankan, dan juga menjaga rahasia bisnis. Tapi, di sisi lain, kerahasiaan ini bisa disalahgunakan. Bisa jadi tameng buat nyembunyiin penghasilan. Nah, makanya akses buat otoritas pajak itu tujuannya buat mastiin keadilan, mendanai layanan publik, dan pastinya melawan aktivitas ilegal. Jadi ini adalah dua kepentingan sah yang saling berhadapan. Jadi ini tuh bukan cuma soal teknis atau praktis aja ya. Di balik semua ini ada benturan antara hak-hak fundamental kita sebagai warga negara dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh negara. Nah, ini yang menarik. Menurut prinsip OECD, ada dua hak utama wajib pajak. Pertama, hak atas privasi. Artinya, kantor pajak itu nggak bisa sembarangan nanya-nanya. Permintaan mereka harus fokus ke informasi yang relevan aja. Kedua, hak atas kerahasiaan, yang artinya informasi keuangan pribadi kita wajib dilindungi seketat mungkin dari pihak yang tidak berwenang. Terus, apa dong yang mencegah pihak berwenang jadi kebablasan? Ada semacam pagar hukum yang penting banget, namanya prinsip proporsionalitas. Gampangnya gini, tindakan pemerintah itu harus pas, perlu, dan gak boleh berlebihan. Gak ada tuh ceritanya cek kosong buat ngintip data keuangan kita seenaknya. Oke, itu kan teorinya. Tapi prakteknya di seluruh dunia gimana? Nah, ada sebuah studi yang membandingkan 37 negara, dan hasilnya, jujur, mencerahkan banget. Yap, 37 negara. Ini bukan sampel kecil loh. Ini mencakup negara-negara dari Amerika sampai Asia, Eropa sampai Afrika. Angka ini ngasih kita dasar yang kuat banget buat ngelihat tren global dan nemuin praktik terbaiknya. Dan temuan pertamanya, wah, mencolok banget. Ternyata kerahasiaan bank itu adalah norma global sebanyak 92%, atau 34 dari 37 negara yang diteliti itu punya undang-undang yang secara spesifik melindungi data nasabah. Ini bukti kalau prinsip kerahasiaan itu diakui secara luas di seluruh dunia. Tapi, nah ini dia kuncinya. Di semua 35 negara yang datanya jelas soal ini, 100% memperbolehkan otoritas pajak untuk meminta informasi dari bank. Jadi, meskipun kerahasiaan itu dijunjung tinggi, urusan pajak hampir selalu jadi pengecualian yang diterima secara universal. Oke, kalau akses dibuka, terus gimana caranya negara mastiin warganya terlindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang? Nah, mari kita lihat aturan main dan praktik-praktik terbaik yang umum diterapkan. Perlindungan yang paling penting itu adalah larangan phishing expedition. Coba bayangin petugas pajak itu kayak nebar jaring di lautan data bank Anda, cuma berharap nyangkut sesuatu, apa aja. Nah, praktek acak dan spekulatif kayak gini itu dilarang keras, karena jelas-jelas melanggar hak privasi. Dan lihat deh datanya. Ini bukti kuat komitmen global buat melindungi kita sebagai wajib pajak. Dari negara-negara yang datanya ada, 82% secara tegas melarang praktik phishing expedition. Ini memastikan setiap permintaan data itu harus punya tujuan yang spesifik dan jelas. Biar masyarakat percaya perlindungan itu harus punya gigi. Dan benar aja, 94% negara yang disurvei itu punya sanksi yang jelas buat pejabat yang menyalahgunakan data wajib pajak. Ini sinyal yang kuat banget kalau perlindungan data pribadi itu dianggap serius. Tapi tunggu dulu. Di tengah semua aturan dan perlindungan ini, ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Walaupun ada aturan ketat tentang penggunaan data, ternyata banyak negara nggak mewajibkan bank untuk ngasih tahu nasabahnya saat data mereka diserahkan ke kantor pajak. Coba lihat angkanya. Lebih dari separuh, 58% negara yang disurvei nggak punya kewajiban hukum bagi bank untuk ngasih info ke nasabah. Artinya apa?
Data Anda bisa aja udah diserahkan tanpa Anda tahu sama sekali. Ini adalah area abu-abu yang besar banget soal transparansi buat kita sebagai individu. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya di seluruh dunia, apa yang berhasil, apa yang kurang. Sekarang ayo kita tarik semua pelajarannya ke konteks Indonesia. Jadi apa artinya ini semua untuk kita? Mari kita lihat rekomendasinya. Sumber kami merekomendasikan kerangka kerja yang seimbang. Di satu sisi, bikin prosesnya lebih efisien, misalnya dengan akses langsung dan laporan otomatis, tapi di sisi lain, perlindungan warganya harus diperkuat. Larang tegas phishing expedition, dan kasih sanksi berat buat penyalahgunaan data. Dan, nah ini mungkin yang paling penting, wajibkan bank untuk memberitahu Anda kalau data diserahkan. Kuncinya adalah transparansi. Kutipan dari Alexander Hamilton ini, wah, pas banget buat merangkum semuanya. Administrasi pajak itu satu-satunya fungsi pemerintah yang paling haus informasi. Jadi, menemukan cara untuk mendapatkan informasi itu sambil tetap menghormati hak-hak individu adalah tantangan yang abadi. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama. Di zaman serba digital kayak sekarang, di mana transaksi makin gak kelihatan, tantangan ini jadi makin rumit kan? Nah, menurut kalian, di mana sih seharusnya kita sebagai masyarakat menarik garis batas antara privasi dan kepentingan publik di masa depan?